Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, juga sahabat-sahabatku dan para donatur rumah tahfidz Cinta Quran Yatim dan Du'afa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, dijauhkan dari wabah penyakit. Kali ini kita membahas tentang sahur, yang mana di dalam sahur terdapat barokah, yang terkadang sebagian orang meninggalkannya atau tidak mau mengambil manfaat kebaikan dari barokah di dalam sahur tersebut. Karena kenapa? Ujiannya sangat berat. Bagi anak-anak muda mungkin berat untuk bangun di waktu sahur, karena ngantuk atau lelah atau ngantuk yang begitu sangat sehingga dia malas untuk melaksanakan sahur. Padahal di dalam sahur terdapat barokah, yang mana barokah ini sangat banyak sekali Allah berikan bagi orang yang bangun di waktu sahur. Ketika hambanya meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Ketika hambanya beristighfar, Allah akan mengampuninya. Ketika hambanya mengadukan seluruh persoalan hidup minta dipermudah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahur barokatun, maka sesungguhnya di dalam sahur terdapat barokah. Imam Nawawi mengatakan barokah di sini adalah sebuah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan, Allah curahkan bagi orang yang bangun di waktu sahur. Bagi kita, hendaklah walaupun kita sudah sholat tarawih, maka sebisa mungkin kita tunaikan sholat tahajud di waktu sahur sebelum kita menyantap makanan, 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan ketika kita sudah menunaikan witir di sholat tarawih, maka tidak boleh lagi kita melaksanakan sholat witir, karena tidak ada la witren, tidak ada witir dalam satu sholat, 2 witir dalam satu sholat, maka tidak ada 2 witir. Kalau kita ingin mengerjakan sholat witir, melaksanakan sholat witir, maka di sholat tarawih kita tidak melaksanakan sholat witir. Kemudian di waktu sahur kita bangun sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian kita tutup dengan sholat witir. Asalkan sholat witir itu tidak kita kerjakan di sholat tarawih. Nah, setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, dengan merendah, dengan berharap apa yang kita inginkan kita minta sama Allah. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah, demi Allah kita sangat membutuhkan Allah. Maka dari itu perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita keluhkan hari ini, apa yang kita ingini dalam kehidupan kita. Minta kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita untuk keluarga dan kaum muslimin yang lainnya. Minta agar virus corona ini diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat berakhir, agar kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana layaknya. Karena di waktu sahur, waktu yang sangat mustajab. Sayang kalau kita hanya sibuk dengan makanan, sayang kalau kita hanya sibuk dengan masak, sayang kalau kita sibuk hanya memikirkan makan apa nanti sahur, tapi kita tidak pernah mengambil kebaikan manfaat dari barokah di waktu sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Allah subhanahu wa ta'ala, rabbuna tabaraka wa ta'ala, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Di sepertiga malam, di sahur tersebut Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, Allah turun di akhir sepertiga malam. Wa yaqul, kemudian Allah berkata, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, maka akan aku kabulkan doanya. Waman yas'alu, barang siapa yas'alu, barang siapa yang meminta, yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, maka akan aku berikan. Wa may yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampun kepadaku akan dosa-dosa, akan kesalahan-kesalahan, maka aku akan ampuni dosa hambaku. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa di waktu sahur itu doa seorang hamba sangat mustajab. Maka janganlah kita tinggalkan waktu sahur untuk berdoa kepada Allah, untuk sholat tahajud, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita minta, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita yang mungkin terlalu banyak kita lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ashar, di waktu sahur. Maka perbanyaklah kita meminta, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu akhir sepertiga malam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan dan keberkahannya dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin.